saya Pradika Setiawardana, peserta Laksana Angkatan 7 Kelompok 2. Unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Kali ini saya akan mewawancara Kasyop dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mengenai penerapan dan mempertahankan beralat di lingkungan kantor. Langsung saja kita ke ruangan Kasyop kita. Lagi izin masuk. Ya, Boleh minta waktunya sebentar? oh silakan. Dia mesti gak ada apa ini? Kami Mas, boleh dulu Pak? Boleh. Kali ini saya ada tugas laksana mengenai penerapan dan mempertahankan beralat di lingkungan kantor Pak. Oh iya silakan. Mungkin saya akan menyita waktu sedikit dan bertanya-tanya kepada Bapak. Iya. Oke, langsung saja. Bagaimana kiat-kiat Bapak mungkin dan juga senior-senior di kantor ini untuk mempertahankan nilai-nilai beralat di lingkungan kantor ini Pak? Apakah itu sudah diterapkan nilai-nilai beralat itu di lingkungan kantor? Di kantor dan pertolongan Cilacap kami sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak, nilai-nilai dasar ASN dengan cara kita menerima semua laporan masyarakat. Itu semua laporan tentang SAR ya Pak ya? Menerima laporan masyarakat tentang operasi SAR, tentang jasa SAR. Itu 8 jam kerja atau 24 jam Pak? Kita jasa-jasa SAR itu seperti orang bilang, Orang tenggelam, kapal terbakar, orang masuk sumur kapal juga Pak? kapal nelayan tenggelam, kapal nelayan terbakar, orang masuk sumur, bencana, kecelakaan banyak juga ya mobil, bencana lalu lintas dan penanganan khusus di ruang terbatas runtuhan gempa mungkin ya Pak, mobil yang tergempa. Ya, itu. Itu untuk jam penerimaan pelayanannya 24 jam ya Pak? Kita 24 jam menerima jasa SAR. Kita ada yang piket 24 jam. Standby ada rescuer yang standby dan melaksanakan piket. Yang piket itu berangkat operasi SAR juga. Kalau menerima operasi SAR, laporan kita berangkat. Oke. Kalau untuk nilai beralat kan ada beberapa poin ya Pak, ada 7 poin. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Kalau di Cilacap sendiri, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, berorientasi pelayanannya seperti apa Pak yang sudah diterapkan? Kita berorientasi pelayanan yang kita terapkan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang jasa SAR. Kita sudah menerapkan siaga rutin 24 jam. Kita juga sudah menerapkan siaga SAR khusus jika ada masyarakat yang akan melaksanakan kebiasaan atau tradisi upacara tradisi daerah atau agama yang perlu kita backup keselamatannya, seperti contohnya itu larung saji. Ya, itu kita sudah menerapkan di KPP Cilacap. Kalau untuk poin yang selanjutnya yaitu akuntabel, apakah itu sudah diterapkan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Pak? Mungkin ada contoh-contohnya di keseharian kita. Sudah kita terapkan nilai-nilai dasar ASN itu akuntabel. Para rescuer itu sudah menerapkannya dengan cara mereka telah jujur berkata sesuai kenyataannya, bertanggung jawab jika diberikan tugas sampai akhir, dari awal sampai akhir. Contohnya untuk memanasi mesin motor tempel, pemanasan mulai dari memasang tangki mopel sampai dengan selesai, mereka juga sudah telah melaksanakan tanggung jawab tersebut. Terus cermat dan disiplin. Cermat mereka cermat sesuai SOP yang kita terapkan, sudah kita sampaikan ke mereka. Dan disiplin, mereka juga sudah menerapkan disiplin tiap setengah 7 tiap hari, apel pagi, sebelum setengah 8 fingerprint pagi, dan jam 4 itu sudah melaksanakan fingerprint pulang. Ya, sebelumnya sudah pulang melaksanakan fingerprint. Kalau untuk obsar kan biasanya kan ada waktunya juga kan Pak. Misal kalau kita menerima beritanya malam,
Apakah itu juga langsung kita berangkat Pak? Itu kan juga salah satu prinsip dari akuntabel. Akuntabel, betul ya. Kita menerima laporan itu kita mengcross terlebih dahulu apakah itu benar-benar terjadi, informasinya kita prekom, kita menerima informasi, kita ekspor, kita lakukan pengecekan ke stakeholder terkait. Contohnya kalau iya sudah Pak, sudah Mas, kita sudah menerapkan kompetensi di setiap rescuer dengan cara mengikutkan diklat SAR. Diklat SAR, kalau CPNS kan diklat dasar SAR, yang sudah PNS mengikuti lanjutan dan latihan SAR yang lainnya. Itu sangat membantu rescuer untuk belajar, mengembangkan kemampuannya, menjawab tantangan di masa-masa depan, tantangan yang tidak ringan. Kita harus menghadapi atau mengembangkan kemampuan kita yang berat. Harus semangat karena dunia ya, karena dinamis, karena tugas SAR itu tugas yang mulia. Kalau seperti tadi kan diterjawabkan menginginkan diklat kan nggak selamanya ada terus ya Pak ya. Mungkin yang sudah diklat pun perlu mempertahankan ilmunya ya Pak ya. Apakah di sini juga kadang ada pembinaan internal, mungkin saling membina atau saling belajar bareng di dalam bidang atau di area belakang itu, apakah ada juga seperti itu Pak? Kita ada program refresh materi, pembinaan internal teori. Itu sudah dilaksanakan oleh KPP Cilacap di bawah pengawasan Kasubsi Op dan Kasubsi Sumber Daya, serta akan dimonitor oleh kepala kantor. Itu senior rescuer sudah memberikan informasinya atau ilmunya ke junior. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melaksanakan latihan SAR bergu dan satuan. Kayak kemarin bergu dan satuan di water dan bergu satuan di ketinggian. Jadi ilmu yang mereka dapat sepulang diklat itu tidak mereka gunakan sendiri, tapi juga dibagikan kepada teman-teman yang lain sehingga ilmunya dapat dibagi dan merata, sehingga semuanya dapat mempunyai ilmu yang sama ya Pak. Betul, persamaan persepsi dari ilmu yang ada telah diterima. Untuk kompeten itu bisa dianggap sangat-sangat sudah diterapkan dan kita semua sudah cukup kompeten berarti ya Pak ya. Untuk poin selanjutnya yaitu berarti harmonis ya Pak ya. Harmonis apakah sudah diterapkan pula di sini dan sudah dipertahankan pula? Sudah kita pertahankan, masih kita pertahankan dengan cara saling menghargai setiap rescuer, setiap teman, pimpinan dan rescuer, pimpinan dan pegawai, terus pegawai dan non pegawai. Ya sudah kita terapkan di KPP Cilacap ini sangat harmonis. Mereka atau kita yang ada di KPP Cilacap itu saling tolong-tolong. Kalau misalkan ada teman yang meminta bantuan, ingin ditolong, saling melengkapi. Misal atau kalau ada yang sakit, apakah biasanya mereka teman-teman saling menjenguk atau gimana Pak? Kita ada program Anjang Sana, yaitu program dari kantor yang menjenguk rekan-rekan kerja kita yang sedang sakit, merasakan sedihnya. Ya, kita jenguk. Kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis. Kebetulan juga saya lihat di kantor Cilacap ini ada beberapa non pegawai ya Pak ya. Apakah ada kesenjangan nggak Pak dari yang PNS ke non pegawai, mungkin seperti membuli atau gimana itu, ada nggak Pak perilaku seperti itu? Kalau membuli kita nggak terlalu melakukannya, kita cuma bercanda bersama. Itu untuk pengakraban kan ya? Bercanda bukan membuli, bercanda bersama, olahraga bersama OB, security. Itu juga salah satu bagian dari harmonis Pak, mungkin sudah saling olahraga bersama kan. Iya. Berarti ada jadwal olahraga rutin ya Pak? Ada Pak. Setiap berapa hari seminggu itu Pak? Selasa, Kamis, dan Jumat. Seminggu 3 kali. Berarti memang cukup bugar ya orang Cilacap. Olahraganya futsal, voli, badminton. Variasinya banyak juga ya Pak ya? Iya, lari.
bagus juga ternyata bukan dari kantor Cilacap ini. Mas. Untuk poin selanjutnya yaitu loyal Pak. Apakah loyal sudah diterapkan dan dipertahankan di kantor Cilacap? Sudah kita terapkan, kita tekankan ke rescuer harus mempertahankan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita harus setia kepada NKRI atau pemerintahan yang sah yang saat ini sedang memimpin yang dipilih oleh masyarakat, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi KPP Cilacap, negara, tentang menjaga rahasia dan jabatan negara, jabatan kode etik rescuer. Sudah tiap hari rescuer itu sudah mengucapkan janji rescue. Oh ya, setiap apel pagi itu ya Pak? Setiap apel pagi. Itu memang cukup membuat apel semua rescuer sih Pak. Oke. Sama mungkin yang akhir-akhir ini baru telah dilaksanakan pemandangan lagu Indonesia Raya itu juga bagian dari loyal. Ya, lagu Indonesia Raya, Pancasila. betul. Itu udah program dari pemerintah melalui Menpan. Baik. Untuk poin selanjutnya yaitu adaptif Pak, apakah juga sudah dipertahankan di kantor pencarian pertolongan Cilacap ini? Alhamdulillah sudah, kita mempertahankannya atau mengedukasi dari rescuer itu kita harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Alhamdulillah adik-adik CPNS sekarang itu mempunyai inovasi dan kreativitas menciptakan produk-produk yang belum ada di KPP Cilacap ini. Contohnya ada pelabelan HT yang sebelumnya sudah ada cuma dikasih stiker, ada gantungan HT, ada tempat jemur life jacket, sebelumnya masih menggunakan tali, semua ini ada, dan lain sebagainya. Cepat menyesuaikan diri. Ada DCPNS itu datang ke sini tidak tahu apa-apa, mereka di mana, mereka akan ditempatkan di mana, yang asalnya mereka dari habit yang mungkin yang udah nyaman, terus begitu datang ke sini digembleng, yang disuruh ke laut, disuruh lari, disuruh jalan jongkok. Nah itu mereka cepat menyesuaikan diri. Itu Pak, mungkin kan dari teman-teman CPNS kan belum mengenali alat-alat SAR. Apakah ada familiarisasi pengenalan alat? Apakah ada juga Pak? Di sini ada senior-senior yang memperkenalkan alat-alat SAR. Mereka CPNS itu sangat proaktif untuk belajar tentang ilmu SAR. Alhamdulillah mereka sudah bisa mengikuti dan menjiwai sekarang, baik itu S1, D3, SMA, Semua salahnya. Untuk yang poin terakhir Pak, poin terakhir dari Beralat yaitu kolaboratif. Apakah kolaboratif selama ini sudah diterapkan dan dipertahankan? Mungkin utamanya dalam operasi SAR atau di kantor pencarian pertolongan Cilacap? kolaboratif semua gawe ya. Iya betul. Di operasi SAR itu apa ya? Kita mengerahkan pemanfaatan sumber daya yang ada di KPP Cilacap untuk pelaksanaan operasi SAR. Contohnya kalau ada operasi SAR di kecelakaan penanganan khusus, ya kecelakaan kendaraan, kita melaksanakan operasi SAR dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contoh peralatan yang kita gunakan, ekstrikasi, sumber daya manusianya, kita ada rescuer yang menjaga, kita ada relawan, kita ada potensi, kita kerjasama dengan potensi tadi ya Pak? Ya, potensi itu, terus kita kerjasama dengan polisi. Nah, sudah kolaboratif, kita selesaikan operasi SAR tersebut dengan mengerahkan atau kerjasama dengan USS Comot dari KPP Yogyakarta. Jadi kita Kolaborasi dengan kantor lain. kita bekerjasama dengan KPP yang terdekat di wilayah tersebut. Berarti memang dari Kolaborasi. dulu kolaborasi sudah sangat dilakukan di sini ya Pak? Iya, betul. Karena kolaborasi itu merupakan nilai tambah, nilai plusnya, Kerjaan jalan tadinya berat, apabila dikerjakan bareng-bareng akan terasa lebih ringan juga sih Pak? Iya betul, terbuka untuk melaksanakan kerjasama kan bisa meringankan
apa ya, beban kerja dan nilai plus bagi kita untuk kerja bakti ya, bekerja sama, gotong royong. Itu salah satu nilai guru Pancasila, gotong royong. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Saya mengucapkan sangat berterima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih.